Bagus yang sedang merajuk sekarang. Dia temanku dari kami, tidak ada hubungan apa-apa. Taeyong dari tadi hanya diam ya tahu Taeyong sedang merajuk. Saat Taeyong menjemput Yen, Taeyong melihat Yen dan Daniel sedang berbincang dan Yen yang sesekali tertawa. Tentu saja Taeyong melihat itu geram. Yen tidak pernah terlepas itu saat tertawa. Yen berjalan mengikuti Taeyong yang berjalan menuju kamar mereka. Saat Yen membuka pintu kamarnya, di sana Taeyong sedang melepaskan kancing kemejanya dengan posisi membelakangi pintu yang otomatis membelakangi Yen. Yen memberanikan diri untuk menghampiri Taeyong, memeluknya dari belakang dan menyandarkan kepalanya di punggung suaminya. Dan alhasil pergerakan Taeyong pun terhenti. Dia membuang napasnya kasar. Jangan seperti ini, kau membuatku takut. Yen menahan air mata yang bisa turun kapan saja. Yang sedikit melembut, dia mengusap lembut lengan istri yang melingkar di pinggangnya. Taeyong menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang, sedangkan Yen sudah tidur di sampingnya. Mereka baru saja selesai dengan mereka. Tentu saja bukan Taeyong jika meminta mandi bersama dan benar-benar hanya mandi. Nyatanya Taeyong mengajak Yen untuk meneruskan kegiatannya. Taeyong memeluk lembar sore hitam Yen dengan sayang. Dia tersenyum tipis melihat wajah Yen tidur menghadapnya. Ada mencoba untuk tenang, dia tidak ingin seperti ini terus menerus. Aku benar-benar harus melupakannya dan mulai untuk mati rasa dari sekarang. Emang dasarnya jika sahabat mengalami kesulitan, maka sahabat yang satunya lagi harus membantu, ya minimalnya menemani. Jongkook menjadi objek yang Jimin temani karena Jongkook berkeluh kesah bahwa dirinya sedang dirundung banyak masalah. Jimin menurut saja, lagipula dia pun tidak punya jadwal pendek di kantornya. Tapi apa ini, Jimin tak habis pikir. Sepertinya aku memang benar-benar kacau. Jimin menyesap minuman beralkoholnya. Sebenarnya tidak dengan alkohol yang tinggi karena dia sedang tidak ingin mabuk. Jimin menatap jengah ke arah Jongkook. Bisa-bisanya si hitam itu mengabaikan ucapannya dan lebih memilih menusuk di hadapannya. Sepertinya dia salah kalau telah memilih menemani sahabat ini, dan dia mulai menyesali kesanggupannya untuk menemani sahabatnya karena ya, ini seperti menyaksikan kelakuan si hitam itu daripada menemaninya. Kenapa tak menikah saja? Jimin menatap sahabatnya itu tak percaya. Terbukti dengan bola matanya yang hampir keluar dari tempatnya. Sejak kapan si hitam ini memiliki perasaan pada adiknya itu? Yang benar saja, kau tahu sendiri, Ian sudah menikah dan kau pun tahu siapa suaminya.
Jongkok terlihat manis, dia lebih memilih menunggu cairan pekat miliknya. Kau, ucapan Jimin menggantung karena tidak mendapat dari lawan bicaranya. Jangan bilang kau akan merebutnya. Jika itu diharuskan, kenapa tidak? Kau tunggu sebentar ya, Dede ingin mandi dulu. Setelah itu kita bermain, begitu katanya. Rui sebenarnya sedang tertidur. Seon melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Setelah meletakkan Rui di ranjangnya, tidak lupa dengan bantal dan guling yang mengelilingi tubuh Rui agar tidak terjatuh. Namun sepertinya perkiraan untuk bermanja-manja dengan air arus sirna karena tangisan kencang Rui. Seon keluar dengan menggunakan beduk. Baru saja dia ingin mencemplungkan dirinya di dalam tub, namun dia harus keluar dari kamar mandi karena Rui menangis. Seon mengambil handphonenya yang berada di atas kasur menuju nomor yang ingin dia tuju. Suara bel terdengar dan Seon pun segera mengambil ke apartemennya. Entah siapa yang bertamu-tamu pria karena Seon ini menelpon pun ia tidak mengangkat. Taeyong, akhirnya kau datang. Benar saja, ternyata itu Taeyong dan Yen yang datang. Kenapa dengan wajahmu jelek sekali? Cibir Yen dan Taeyong masuk oleh sang empu. Ais, yang benar saja, kau habis mandi atau apa? Tanya Taeyong baru saja sadar dengan keadaan Sehun. Benar saja, berikan Rui padaku. Kau mandi saja sana. Seon memberikan Rui pada Taeyong, sedangkan Yen entahlah kemana. Mungkin dia sedang berada di dapur. Aku titip Rui yang ayung. Seon berjalan meninggalkan ruang tamu dan pergi ke kamar mandi yang terletak di kamarnya. Yen mengajak bicara Rui, dia berceloteh dan Rui akan tersenyum bahkan tertawa khas bayi seumurannya. Yen datang dengan nampan berisikan 2 cangkir teh hijau dan 2 toples berisi cookies yang berbeda. Silakan diminum tuan, ucap Yen dengan nada seperti pelayan yang baru saja mengatakan pesanan pada pelanggannya. Tian terkekeh, kau ini apartemen Seon dan kau mau obrak-abrik dapurnya. Dia sangat lucu dan cantik, celetuk Yen. Taeyong hanya bergumam sebagai jawaban. Pasti akan menyenangkan jika kita memiliki anak laki-laki dan perempuan bersamaan. Pasti rumah tidak akan rapi seperti biasanya, ucap Yen lagi. Kini Yen menegakkan tubuhnya dan Taeyong pun menoleh ke arahnya. Taeyong tersenyum menatap sang istri yang sudah mulai berkaca-kaca. Yen kembali menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Dia menyandar lesu. Maafkan aku, ucap Yen. Sungguh dia merasa gagal menjadi seorang wanita dengan Taeyong yang bebas mengusap rambut dia. Mungkin konsekuensinya mempunyai 2 wanita tentu saja bukan hal yang mudah. Dia harus pintar-pintar membagi waktunya dan juga dia
tidak sengeralah jika terus-menerus seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, ini sudah jalannya dan yang harus dia lakukan cukup dengan berjalan di atas jalan semestinya. Dia sadar lambat laun pasti Ian akan mengetahui semuanya, dan Taeyong tidak mau sampai Ian tahu. Terlebih lagi Ian akan murka karenanya, karena itu terlalu menyayangi Ian dan tidak mau kehilangan Ian. Hara, kau dengar aku? Taeyong menepuk pipi Hara pelan, sedangkan Hara enggan untuk membuka matanya, namun pipinya tidak bisa berhenti untuk merintih. Sebentar, aku akan menelpon dokter dulu. Taeyong berlalu meninggalkan Hara. Dia menelpon dokter. Tidak butuh waktu lama, dokter yang dia telepon pun datang. Silakan masuk saja ke kamar, ucap Taeyong. Dokter itu pun mengikuti Taeyong dari belakang. Selesai dengan tugasnya, dokter itu lalu menulis ke atas kertas yang diketahui sedang menulis macam-macam resep obat. Tuan, istri Anda tidak apa-apa, dia mungkin sedikit kelelahan di gejala biasa, tapi jika seperti ini terus-menerus, dia sarankan untuk membawanya ke rumah sakit supaya bisa ditangani lebih intensif lagi. Saya tidak memberikan obat karena istri Anda tengah mengandung usia kandungannya baru 4 minggu. Disarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang membuatnya stres. Saya akan memberikan beberapa vitamin. Anda bisa membelinya di apotek. Dia membantu. Entah, tiba-tiba saja lidahnya keluh. Saya permisi tuan, jika tidak ada yang ingin Anda tanyakan. Tidak ada jawaban, maka dokter cantik itu pun bergegas pergi. Namun, sebelum mencapai batas pintu kamar, Taeyong pun bersuara. Taeyong menunduk dalam-dalamnya, entah harus merasa bahagia atau sedih dengan berita kehamilan Hara. Hatinya sedikit sakit mengetahui fakta kabar pagi ini bukan berasal dari Yen. Suara lemah Hara menyadarkan Taeyong, dokter cantik, dan kini hanya mereka berdua. Hara, aku ingin apa? Lihat sekarang sudah Taeyong malah berubah. Aku ingin minum. Wah, Yuraina sudah cukup malam dan dia baru pulang kerja karena dia harus lembur. Tapi apa? Seorang bartender menghubunginya menggunakan ponsel Taeyong. Setelah jongkok, sekarang Taeyong. Nanti siapa lagi? Karena tidak mabuk saja bersama-sama. Jimin kesal tentu saja. Jimin bisa melihat Taeyong yang sudah dari tempat. Sudah tahu tidak kuat minum, masih saja nekat. Aku merepotkan. Maaf tuan, ponsel dan dompetnya bisa diperiksa kelengkapannya. Bartender yang dari tadi berdiri menyerahkan ponsel dan dompet milik Taeyong. Jimin menemaninya di atas senyum. Jangan, sungguh ini sangat malu. Bagaimana reaksinya jika ia tahu kau mabuk? Jimin menakal tubuh Taeyong dan setelah itu barulah dia masuk dalam mobil.
Jimin menerima penyenan cepat rata-rata. Jadi tak ingin terburu-buru, walaupun tubuhnya ingin cepat-cepat diistirahatkan, tapi tidak bodoh. Dia masih ingin hidup nyaman dan berkencan dengan wanita. Jadi dia lebih memilih jalan aman. Aku mual, aku yang muntah. Dan begitu juga Jimin menyisikan mobil. Ia memilih katanya ingin mengumpulkan isi parodinya. Jimin dengan setia membantu Taeyong. Dia menepuk-nepuk punggung Taeyong, mencoba memberikan rasa nyaman di sana. Sialan kau, sebenarnya kau ini kenapa? Walaupun sebenarnya kesal, tak bisa disangkal. Jimin pun sangat khawatir dengan keadaan sahabatnya ini. Dia tidak menjawab. Dia sibuk mengeluarkan isi perutnya. Dia rasa sudah membaik. Jimin kembali ke dalam mobil mengambil botol air mineral yang kebetulan belum habis dan memberikannya pada Taeyong. Ia terkejut saat membuka pintu. Dia mendapati dua lelaki tampan, dan tentu saja itu Jimin kakaknya dan Taeyong suaminya. Selamat malam, nyonya, ucap Jimin dengan suara jenaka. Apa ada dengan Taeyong? Tanya ia khawatir. Setidaknya persilakan aku duduk dulu. Aku pikir suamimu ini sangat ringan seperti ikatan candy. Yin baru tersadar dan mempersilahkan Jimin untuk masuk, membawa Taeyong ke dalam kamar. Kau punya masalah apa dengan suamimu? Kau tahu dia sangat merepotkan, ucap Jimin berapi-api. Yin bingung maksudnya apa. Dia rasa dia tidak punya masalah dengan Taeyong. Bahkan sebelum berangkat kerja pun Taeyong masih sempat bercanda dengannya. Maafkan dia merepotkanmu. Aku pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Oke, baiklah, aku harus pulang. Aku baru saja pulang dari kantor dan langsung ke klub menjemput suamimu. Baik-baik di rumah. Kau tidak menginap di sini, apa? Ini sudah cukup malam, dan juga kau bilang kau baru saja pulang dari kantor.